Kehidupan yang cukup bebas dijalani sebagian orang di dunia ini, dan salah satunya gadis bernama Jung Ye. Gadis cantik yang memiliki kepribadian yang cukup bebas dan cukup buruk. Kedua orang tuanya sudah angkat tangan untuk mendidik anak perempuannya itu, karena meskipun orang tuanya mendidiknya cukup keras, namun tidak bisa membuatnya sadar. Hingga suatu hari, orang tua gadis itu memutar otak untuk bisa membuat putrinya itu berubah menjadi wanita baik-baik. Orang tuanya memperkenalkan putrinya pada putranya, sahabatnya. Pria itu bernama Park Jimin. Pria pintar, namun berkepribadian culun. Orang tuamu diam-diam ingin menjodohkanmu dengan pria yang perilakunya berbeda jauh denganmu. Tanya omamu yang mengkhawatirkan kalau sahabatnya tidak suka pada putrimu nantinya. Menertawakan Jimin. Ternyata kamu mengenali Jimin. Iya, karena kamu dan Jimin kuliah di kampus yang sama, hanya saja berbeda jurusan. Meski keesokan harinya, kamu mencari keberadaan Jimin di kampus, namun tidak mudah untuk menemukan dirinya. Kamu sudah mencarinya ke kelas dan juga ke kantin, namun kamu juga tidak bisa menemukan dia. Tanyamu cukup keren pada wanita itu. Ucap wanita itu dan kemudian langsung pergi meninggalkanmu karena takut kalau kamu akan marah padanya. Dan benar saja, kamu baru bisa menemukan dia di perpustakaan. Ternyata dia sedang duduk. Ucapmu kesal. Kamu dan Jimin saling kenal sudah sejak kalian kecil, karena orang tua kalian sering membawa kalian datang di saat mereka ingin berkumpul-kumpul. Ucapmu marah-marah. Jimin menatapmu dengan empat matanya. Orang-orang di perpustakaan memperhatikan dirimu. Kamu merasa seperti penjahat yang tertangkap basah. Menarik Jimin keluar secara paksa.
cukup sopan. Tanyanya dengan wajah yang kaget. Kamu kesal karena tidak ingin berlama-lama berbicara dengannya, karena kamu takut orang-orang akan melihatmu berbicara dengan pria culun ini. Jimin melihat pakaian yang ia kenakan, dan jujur saja, hati Jimin sakit saat kamu terang-terangan. Namun Jimin tidak ingin terlalu mempermasalahkan itu, karena yang kamu katakan benar, kalau dirinya sangat culun dan juga berpenampilan norak. Kamu menolak keras untuk menikah dengan Jimin, namun tiba-tiba apamu serangan jantung hingga membuatmu tidak punya pilihan lain selain setuju menikah dengan Jimin demi menenangkan apamu. Skip, orang tua Jimin datang ke rumahmu. Mereka datang ke rumahmu untuk membahas pernikahanmu dan Jimin yang tinggal 1 hari lagi. Skip, di hari kamu menikah dengan Jimin. Sesuai dengan permintaanmu, pernikahan kalian dilakukan secara tertutup dan acara itu dilaksanakan di rumahnya Jimin. Kini, kamu dan Jimin sudah resmi menjadi suami istri, dan sekarang Oma dan apamu dan juga semua orang kembali ke rumah mereka masing-masing meninggalkanmu di rumah Jimin. Hari ini Jimin berbadan cukup tampan, bahkan kamu sendiri terkejut saat melihat Jimin tidak seperti yang sering kamu lihat. Tanya Jimin yang sedang mandi, dibuat terkejut dengan kamu masuk ke dalam kamar mandi. Ucapmu sebelum melepaskan satu persatu di hadapan Jimin tanpa merasa malu sedikit pun. Jimin mencoba menutupi matanya karena tidak ingin menatap yang hampir nakal. Kamu tersenyum dan kemudian mendekati Jimin yang hendak keluar dari kamar mandi. Menghentikan dia. Ucapnya gugup karena ini pertama kalinya dia melihatkan pemandangan seperti ini. Rayumu lagi sambil menyentuh dadanya. Kamu cukup berani dengan hal yang seperti ini, karena jujur saja kamu bukan gadis lagi. Kamu sering melakukan dengan kekasihmu dulunya. Dan bahkan kamu masih menjalin hubungan dengannya. Kamu tidak mengatakan padanya ataupun pada siapapun kalau kamu akan menikah. Kehidupanmu cukup bebas, berbeda dengan Jimin. Jimin masih pria suci dan cukup polos. Jimin pergi keluar meskipun kamu sudah menghentikannya dengan rayuanmu itu.